Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa dan para sahabat dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan melanjutkan menghafal ya, mutola'ah, belajar membaca kembali dalam kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah. Yang akan kita baca adalah dalam Syarah Asy-Syarqawi, yaitu sekarang yang tertunda itu di halaman 11, 3 baris dari bawah di pinggirnya. Baik, qala al-muallif rahimahullah, nafa'anallahu bi'ulumihi naf'an mubarakalana walidinika walinasi ajmain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idfin wujudaka fi ardil khumuli famana bata mimma lam yudpan la yatimmu nitajuhu. Idfin wujudaka fi ardil khumul ay fil khumuli, kuburlah dirimu di tengah kerendahan, karena sesuatu yang tumbuh tanpa dikubur, tanpa ditanam, hasilnya akan kurang sempurna. Yang dimaksud dengan tanah kerendahan adalah tanah di mana popularitas tak tumbuh subur. Maksud kuburlah dirimu di sana adalah kau tidak usah menempuh sebab-sebab popularitas, seperti menawarkan dirimu untuk sebuah jabatan yang mana yang membuatmu terkenal. Seandainya kau terpaksa terkenal, engkau harus merendahkan hati dan jangan mencari kedudukan tertentu. Jangan memandang jabatan yang sedang kau sandang sebagai hal yang besar. Yakinlah bahwa kebaikan akan kau dapatkan saat kau meninggalkan itu semua. Namun jangan kau tinggalkan semua itu kecuali atas bimbingan guru atau atas izin Tuhanmu. Syekh Ibnu Athaillah memberi contoh tentang hal itu dengan ungkapan bahwa sesuatu yang tumbuh tanpa dikubur benihnya itu hasilnya kurang sempurna, karena dia hanya akan di atas tanah saja, akarnya tidak akan ke bawah. Maksudnya benih yang tidak ditanam dalam-dalam itu hanya akan tumbuh lemah, akan tumbuh kering dan tak bisa dimanfaatkan. Bahkan mungkin benih itu akan mudah dimakan oleh burung atau binatang lain sebelum tumbuh menjadi tanaman. Kalau kita menanam jagung tanpa dikubur, hanya ada di atas tanah, jelas burung akan datang atau mungkin makhluk-makhluk yang lain. Demikian pula seorang salik. Salik itu apa sih? Jangan lupa salik adalah seorang yang sedang menempuh jalan spiritual atau disebutnya suluk untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Dalam pelajaran tasawuf itu ada yang disebut salik, ada yang disebut murid. Jadi kalau salik, seseorang yang sedang menempuh jalan spiritual yang disebut suluk, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan Imam Ghazali mewanti-wanti untuk para salik. Jangan lupa empat syarat pesan Imam Ghazali. Yang pertama, akidahnya harus benar. Tauhidnya harus benar. Ya kan? Jangan sampai gagal keimanan. Jangan sampai gagal tauhidnya. Yang benar tauhidnya. Berarti kudu dipelajari dulu tuh tauhidnya. Yang kedua, taubatan nasuha. Benar-benar bertaubat, tidak mengulangi lagi, menyesal atas perbuatan-perbuatan salah. Kemudian bebas sangkutan dari hak anak Adam. Ini nih, bagaimana mungkin seseorang itu bisa tenang, beribadah, dzikir dengan tenang, dengan nyaman. Pikirannya masih ruwet dengan urusan-urusan manusia. Hutanglah, dosalah kepada sesama. Masya Allah. Yang keempat, orang salik itu ilmu syariat sesuai kebutuhan kewajiban, jangan ditinggalkan. Karena sudah menyukai dzikir, meninggalkan syariat nggak bisa. Ini kata Imam Ghazali. Ada lagi murid. Murid itu diambil dari kata iradah, keinginan. Jadi murid itu orang yang berkeinginan. Murid adalah seseorang yang sedang menempuh jalan sufi, jalan suluk, di bawah bimbingan guru atau mursyid atau syekh. Di sini dikatakan bahwa seorang salik, jika ia mencari-cari popularitas di awal, jarang yang berhasil di akhir. Catat ini. Yang mencari-cari popularitas di awal, itu jarang yang berhasil di akhir. Semakin ia merendahkan diri, maka makom ikhlas akan semakin cepat diraihnya oleh seorang salik. Bila sejak awal ia mendasari segala urusan atas sikap menjauh dari makhluk, tidak mau dikenang, tidak suka popularitas, dan memilih untuk bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, damai bersama Tuhannya, ia akan bersama Tuhannya. Jika Tuhannya berkehendak, maksudnya disebut Tuhan itu Allah ya, cuman karena kalimatnya begitu di kitabnya, dia akan memunculkannya dan menjadikannya terkenal. Tidak usah dicari itu. Jika Allah berkehendak, nanti juga terkenal. Yang penting baik saja dengan Allah. Jikapun tidak, ia akan menutupinya dan membuatnya tidak dikenal. Tetapi dia punya makom di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Abul Abbas rahimahullahu ta'ala berkata, siapa menginginkan popularitas, ia adalah budak popularitas. Siapa yang mencintai para penguasa, ia akan menjadi budak penguasa. Siapa yang menyembah Allah, baginya sama saja, terkenal ataupun tidak, itu tidak ada efeknya. Ini poin penting yang tadi bahwa dikatakan idpin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudpan lam yutimu nitajuhu. Kuburlah dirimu di tanah kerendahan, maksudnya biar tidak dikenal orang. Karena sesuatu yang tumbuh tanpa dikubur, tanpa ditanam, ibarat biji-bijian, ibarat tanaman tidak dikubur di tanah, hasilnya akan kurang sempurna. Semoga Allah selalu membimbing kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.